Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita telah masuk pada malam ke-11 Ramadan, yang artinya sepertiga bagian dari bulan Ramadan ini telah kita lalui, Bapak Ibu. Kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan kekuatan dan keistiqomahan untuk beribadah di bulan Ramadan ini, dan harapannya mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selaku orang yang beriman, selaku orang Islam, tentu kita harus bisa menghormati bulan Ramadan. Di antaranya dengan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Durratun Nasihin halaman 8 dikisahkan bahwasanya anna rajulan ismuhu Ahmad, ada seorang laki-laki yang bernama Ahmad, la yusolli, dia tidak pernah melaksanakan salat. Fa idza dakhala Ramadan, kemudian ketika Ramadan itu datang, yuzawwinu nafsah bisyami wat thayyibi, kemudian dia menggunakan pakaian-pakaian terbaiknya, lalu menggunakan harum-haruman, melaksanakan puasa, dia mengerjakan salat sambil mengqadha salat-salat yang tertinggal. Lalu orang-orang pun merasa heran dengan Ahmad dan dia pun bertanya, lima taf'alu dzalik, kenapa engkau melakukan itu? Qala, kemudian ia berkata bahwasanya hadza syahrut taubati warahmati wal barakah, karena sesungguhnya bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan ampunan, penuh dengan rahmat dan juga barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam kisah itu dijelaskan bahwasanya tak lama kemudian seorang laki-laki yang bernama Ahmad ini tadi pun meninggal dunia. Maka kemudian ada seorang yang alim, kemudian dalam mimpinya itu dia melihat Ahmad dan bertanya, ma fa'alallahu lak, apa yang Allah perbuat atasmu? Lalu ia pun menjawab bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosaku karena aku telah memuliakan bulan Ramadan. Lalu pada kitab Durratun Nasihin ini selanjutnya pada halaman 13 kemudian dikisahkan juga bahwasanya anna majusian, ada seorang majusi, idza ra'a, ketika ia melihat ibnahu, anaknya, fi Ramadan, ketika masuk bulan Ramadan, yakulu ilas suqi, ia melihat anaknya
makan makanan di pasar. Lalu apa yang dilakukan oleh orang Majusi yang setiap hari menyembah matahari, setiap hari dia menyembah api, ketika melihat anaknya makan di siang hari di bulan Ramadan di pasar, maka kemudian orang Majusi ini pun fadorobahu, memukul anaknya sambil berkata, "Wahai anakku, apa yang kau lakukan? Bulan ini bulan apa? Bulan ini adalah bulan Ramadan. Banyak orang-orang Islam yang sedang berpuasa, engkau harus menghormatinya. Kenapa engkau makan di siang hari di pasar ini?" Kata orang Majusi tadi. Lalu kemudian dikisahkan bahwasanya tak lama kemudian orang Majusi ini tadi pun meninggal dunia. Lalu ada seorang yang alim bermimpi, dan dalam mimpinya itu melihat seorang Majusi ini sedang berada di dalam sebuah ranjang yang sangat indah, fil jannah, di dalam surga. Lalu ia pun berkata, "Alasta majusian? Apakah engkau orang Majusi yang dulu telah memukul anakmu yang masih kecil karena makan di pasar di siang hari di bulan Ramadan?" "Bala, betul. Akan tetapi ketika aku akan dicabut rohnya oleh malaikat maut, maka kemudian sami'tu nida'am min fauqi. Ketika aku akan dicabut rohnya itu, aku mendengar suara yang sangat keras dari atasku. Lalu kemudian, ya malaikati, wahai malaikatku, la tatrukuhu, jangan engkau tinggalkan dia, majusian, seorang Majusi, sampai dia kemudian sehingga bisa masuk Islam, hatta yadkhulal Islam, hingga dia masuk Islam." Maka kemudian dalam kisah itu dijelaskan bahwasanya akhirnya orang Majusi ini pun mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena aku memuliakan bulan Ramadan, karena aku menghormati bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun memberikan kemuliaan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun memberikan hidayah kepadaku sehingga aku bisa masuk Islam pada akhir hayatku, kata orang Majusi. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Kalau saat ini kita semua beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berpuasa di siang hari, kemudian pada malam hari kita melaksanakan qiyamul Ramadan, melaksanakan sholat tarawih berjamaah seperti saat ini, maka tentunya kita semua harus bisa menghormati bulan Ramadan. Seandainya ada di antara kita yang sedang berhalangan, seandainya ada di antara kita yang sedang uzur syar'i sehingga tidak berpuasa, barangkali ada ibu-ibu yang sedang berhalangan, sedang haid, sedang nifas, tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka harus bisa menghormati bulan Ramadan ini dengan tidak makan dan minum di tempat-tempat umum di mana notabene-nya banyak umat Islam yang sedang berpuasa pada hari itu. Maka mudah-mudahan kalau kita bisa menghormati dan memuliakan bulan Ramadan, maka mudah-mudahan Allah pun akan memberikan kemuliaan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian kultum singkat yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.